Salam profit untuk semua trader base. Oke, seperti biasa karena ini hari Minggu, saya akan memberikan gambaran atau ulasan untuk market hari Senin atau untuk market 1 minggu ke depan. Karena base di time frame 4 bisa digunakan selama 1 minggu ke depan selama base tersebut belum di break oleh candle di time frame 4-nya. Market atau pair yang saya ulas ini merupakan market yang biasa saya tradingkan, tapi ini bukan sebagai acuan karena kita bisa menggunakan pair lain atau market lain karena base ini basicnya adalah supply and demand, jadi bisa digunakan di semua pair dan di semua market. Ini hanya kebiasaan saya saja untuk trading di pair-pair ini, jadi ini bukan acuan kalau teknik ini lebih baik untuk ditradingkan di pair-pair yang biasa saya tradingkan. Karena di luar itu teknik ini juga bisa berfungsi dengan baik juga, karena kita hanya perlu untuk backtest untuk menemukan time frame yang paling sesuai atau yang paling direspon oleh marketnya. Untuk teman-teman yang baru mempelajari teknik ini, saya sarankan sekali untuk teman-teman ke playlist materi terlebih dahulu. Karena di playlist materi saya jamin semua pertanyaan teman-teman sudah ada jawabannya. Atau teman-teman juga bisa berkunjung ke channel terbaru saya, yaitu channel Forex Poim. 2 video ini saya rangkum dari semua materi teknik base. Jadi ini sangat efektif sekali karena hanya dalam 2 video itu sudah menjawab semua pertanyaan teman-teman. Oke, langsung saja yang pertama untuk pair New Zealand USD. Di minggu-minggu sebelumnya market sangat merespon base-base di time frame 4 dan semua setup yang berada di base hampir semuanya valid. Apakah minggu ini market akan merespon base-base dan setupnya kembali? Kita akan lihat. Yang pertama ada pair New Zealand USD. Kita akan analisa pair New Zealand USD di time frame 4. Jika kita lihat di sini, New Zealand USD ada base sell di sini. Ini adalah base sell-nya dan sudah dikunjungi. Lalu untuk base buy-nya ada di bawah sini. Kita akan tandai juga untuk base buy-nya. Untuk konfirmasi entry-nya atau untuk peluang entry-nya kita akan tukar ke time frame 1. Jika kita lihat di sini di base sell ini market sudah membuat setup sell CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang break-nya. Sedangkan yang ini bukan candle CB1 karena selevel dengan IB. Jadi kita akan menggunakan konsep CB1 candle yang ini. Kita akan coba untuk menggunakan garis Fibonacci untuk mengetahui sejauh mana market sudah merespon setup sell CB1 break tersebut. Jika kita lihat di sini, harga berpotensi untuk turun ke level Fibo 161 yang ini. Dan mungkin jika tidak terdapat setup pembalikan di level Fibo 161 ini, market berpotensi untuk melanjutkan penurunan kembali sampai ke level Fibo 261. Sedangkan untuk peluang kita entry buy-nya, kita bisa tunggu harga di bawah sini di base buy ini. Jika market datang dan terus turun ke base buy ini dan membuat setup buy CB1 atau dominan, maka kita bisa ambil peluang buy di sini. Oke, berikutnya untuk pair Euro Jepang Yen, kita akan analisa pair Euro Jepang Yen di time frame 4. Jika kita lihat di time frame 4, di sini terdapat base sell. Ini adalah base sell-nya yang terdekat dengan harga saat ini, sedangkan untuk base buy-nya ada cukup jauh di bawah sini. Tapi kita perlu tandai karena ini berlaku untuk 1 minggu ke depan. Ini sebagai acuan atau gambaran kita untuk menganalisa market. Kita akan lihat di time frame 1 untuk peluang entry-nya. Kita akan tunggu harga datang ke base sell tersebut, lalu kita akan tunggu respon marketnya. Jika market merespon dengan membuat setup sell CB1 atau dominan, maka kita bisa ambil peluang sell di sini. Sedangkan untuk peluang buy-nya kita bisa tunggu harga di base buy ini dan menunggu respon market merespon base buy ini dengan membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry-nya. Oke, kita lanjutkan lagi berikutnya untuk pair Euro USD. Kita akan lihat di sini untuk pair Euro USD di time frame 4. Jika kita lihat di sini untuk base sell-nya Euro USD sampai April tidak terdapat base sell. Kita akan abaikan setiap setup sell yang terbentuk. Selama tidak terbentuk base sell, kita akan abaikan setiap setup sell yang terbentuk. Kita akan tunggu harga di base buy saja, yaitu di sini. Untuk peluang entry-nya kita akan tunggu harga di base buy ini dan menunggu harga merespon base buy ini dengan membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry-nya. Oke, kita lanjutkan lagi berikutnya untuk pair Audi USD. Kita akan analisa pair Audi USD di time frame 4. Di sini terdapat base sell yang terdekat dengan harga saat ini, kita bisa tandai. Sedangkan untuk base buy-nya kita bisa tandai juga di sini, base buy yang akan berpotensi untuk dikunjungi oleh market.
Kita akan tukar time frame di time frame bawah 1. Untuk peluang entry-nya kita akan tunggu harga koreksi terlebih dahulu ke bezel ini dan merespon bezel tersebut dengan membuat setup sell CB1 atau dominan sebagai konfirmasi entry-nya. Atau jika harga tidak koreksi dan harga langsung turun, kita akan tunggu harga merespon base buy tersebut dengan membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry-nya. Oke, kita lanjutkan lagi berikutnya untuk pair GBP USD. Kita akan analisa pair GBP USD di time frame 4. Jika kita lihat di sini untuk bezelnya sampai Maret 2023 tidak terdapat bezel yang terdekat dengan harga, maka kita abaikan setiap setup sell yang terbentuk di market selama tidak terdapat bezel yang baru. Untuk peluang entry-nya kita akan tandai base buy ini. Ini adalah base buy untuk peluang entry pair GBP USD. Ini bukan bezel karena jika kita lihat di sini satu candle bar ini belum mampu break candle bull ini, artinya untuk syarat candle ingkef tidak terpenuhi. Kita hanya tunggu harga di base buy ini di time frame 1 untuk menunggu market membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry-nya. Oke, kita lanjutkan lagi berikutnya untuk market goal. Kita akan analisa market goal terlebih dahulu di time frame daily karena di sini sudah terdapat setup yang cukup menarik di time frame daily. Sebelumnya market merespon bezel potensial di time frame daily. Ini adalah base potensialnya karena beberapa kali direspon oleh market untuk base potensial di daily ini, dan kemarin harga berada di bezel ini. Perlu diingat untuk penggunaan time frame, kita bisa menggunakan time frame 2 time frame di bawah time frame base. Tapi idealnya adalah satu time frame di bawah time frame base, atau kita juga bisa menggunakan time frame yang sama dengan time frame base. Tapi yang saya gunakan adalah karena time frame idealnya adalah satu time frame di bawah time frame base, maka saya selalu menggunakan satu time frame di bawah time frame base sebagai konfirmasi untuk kita entry-nya. Kita akan lihat di time frame 4-nya. Jika kita lihat di sini market sudah membuat setup sell CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang break-nya. Jika kita gunakan garis Fibonacci, saat ini harga berpotensi untuk turun sampai ke level Fibo 161. Dan market juga di sini membuat setup full margin. Syaratnya adalah ada base di dalam setup. Ini adalah base-nya. Kita akan lihat di sini. Dan syarat kedua juga harga sudah koreksi ke base tersebut. Artinya setup full margin ini valid. Potensinya jika harga tidak membuat setup pembalikan di level Fibo 161 ini, market melanjutkan penurunan kembali sampai ke level Fibo 261. Kita akan lihat di sini untuk menggunakan base di time frame 4. Sebelumnya juga market sama di time frame 4 juga market di sini merespon base potensial di time frame 4 karena base ini beberapa kali juga direspon oleh market. Ini adalah respon marketnya untuk base sell ini. Lalu kemarin harga sudah sampai ke base ini dan kita lihat di time frame satunya untuk melihat pergerakan harganya. Jika kita lihat di sini di time frame 1, sebelumnya market membuat prank atau drama, itu market membuat setup yang tidak valid. Ini adalah setup yang pertama, yaitu setup sell CB1 break yang tidak direspon oleh market karena market membuat kenaikan yang baru atau new high. Artinya setup sell CB1 break ini tidak berlaku lagi. Harga membuat kenaikan yang baru, lalu harga turun kembali dan membuat setup sell dominan break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Jika kita menggunakan setup yang pertama ini untuk melihat pergerakan harganya menggunakan Fibonacci, saat ini harga masih berada di kisaran level Fibo 100 dan akan berpotensi untuk turun minimal sampai ke level Fibo 161. Minimal harga akan turun sampai ke sini untuk time frame satunya. Tapi jika kita melihat setup ini, melihat respon market di bezel ini, sebelumnya market sudah membuat setup sell dominan break yang valid yang direspon oleh market. Kita akan lihat di sini, ingat acuan untuk menggunakan konsep CB1 atau dominan, yaitu market membuat new high atau membuat body yang selevel dengan kenaikan sebelumnya. Maka kita bisa melihat di sini candle bull ini selevel dengan candle bull sebelumnya. Jadi kita bisa menggunakan acuan yang ini. Jika kita menggunakan acuan candle bull ini, artinya market sudah membuat setup sell dominan break
Jika kita gunakan garis Fibonacci, jika kita lihat di sini market sudah berhasil turun sampai ke level Fibo 261 dan setup sell dominan break ini valid. Sangat cantik sekali karena di sini juga terdapat setup full margin, yaitu ada base di dalam setup. Ini adalah base-nya. Jika teman-teman kemarin di akhir pergerakan minggu kemarin di hari Jumat menemukan atau mendapatkan peluang entry sini, artinya profitnya sudah sangat banyak sekali di setup full margin ini. Syarat untuk setup full margin adalah ada base di dalam setup. Ini adalah base-nya yang berada di dalam setup dominant break. Lalu harga koreksi ke base ini sebagai konfirmasi untuk kita entry atau sebagai point entry untuk kita entry, dan harga turun kembali sampai ke level Fibo 261. Setupnya sangat cantik. Bagaimana untuk peluang entry ke depannya? Jika kita lihat di time frame H4 di sini, kita bisa menggunakan acuan setup sebelumnya, yaitu setup sell dominant break yang ini, atau kita bisa menggunakan acuan setup yang baru. Karena di sini market terdapat base sell juga, dan di sini juga market sudah mengunjungi base sell tersebut. Jika kita tukar ke time frame H1, di sini market sudah merespon base sell tersebut dengan membuat setup sell CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang break-nya. Jika kita gunakan garis Fibonacci, harga berpotensi untuk turun sampai ke level Fibo 161 yang ini. Kita bisa gunakan beberapa acuan setup di sini karena di market call ini market membuat banyak setup, tapi kita bisa gunakan semua setup tersebut selama syarat-syarat untuk setupnya terpenuhi. Seperti yang pertama ada base sell di time frame 4, dan yang kedua di time frame satunya market merespon dengan membuat setup sell CB1 atau dominan, maka kita bisa ambil dan memilih untuk setup tersebut. Memilih untuk setup yang pertama setup dominan break yang ini, atau memilih untuk setup yang kedua yaitu setup sell CB1 break. Kedua setup ini sama-sama belum sampai ke level Fibo 161, jadi kita bisa menggunakan acuan kedua setup ini. Karena jika kita lihat di sini poinnya sama, konfirmasi candle bear yang breaknya sama, dan level Fibo 161 dan 261 nya juga hampir sama. Jadi kita bisa memilih untuk setup sell dominant break yang ini, atau memilih untuk setup sell CB1 break yang ini sebagai acuan untuk kita entry di hari Senin nanti. Oke, kita lanjutkan lagi berikutnya untuk pair USD CHF. Jika kita analisa pair USD CHF di time frame H4, di sini terdapat base buy yang terdekat dengan harga. Kita bisa tandai base buy terlebih dahulu. Ini adalah base buy-nya. Sedangkan untuk base sell-nya ada di atas sini. Kita juga bisa tandai juga untuk base sell-nya. Untuk peluang entry-nya kita tukar time frame ke time frame H1. Untuk peluang entry-nya kita bisa tunggu harga koreksi ke base buy ini dan menunggu market merespon base buy ini dengan membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai konfirmasi entry-nya. Atau jika harga tidak koreksi dan harga langsung naik ke base sell ini, lalu market merespon base sell ini dengan membuat setup sell CB1 atau dominan, maka kita bisa ambil peluang sell di sini. Berikutnya untuk market crude oil atau untuk market oil, kita akan analisa market oil di time frame H4. Jika kita lihat di sini untuk time frame H4 untuk market oil, di sini terdapat base sell yang sebelumnya direspon oleh market. Kita akan tanda terlebih dahulu. Ini adalah base sell yang sebelumnya direspon oleh market, dan tepat sekali harga berada di base sell tersebut. Sedangkan untuk base buy-nya kita akan tandai terlebih dahulu. Di sini ada base buy yang terdekat dengan harga saat ini. Kita akan lihat untuk respon market di base sell tersebut di time frame 1. Jika kita lihat di sini, sebelumnya market merespon base sell ini, dan jika kita tarik garis Fibonacci, saat ini harga bergerak turun melebihi level Fibo 423. Dan untuk peluang berikutnya kita bisa tunggu di base buy berikutnya, yaitu di sini yang terdekat dengan harga. Kita akan tunggu harga turun kembali di sini. Jika market merespon base buy ini dan membuat setup buy CB1 atau dominan, maka kita bisa ambil peluang buy di sini. Oke, berikutnya untuk pair USD Kanada. Kita akan analisa pair USD Kanada di time frame H4. Jika kita lihat di sini, saat ini harga berada di base sell di time frame H4. Ini adalah base sell-nya. Sedangkan untuk base buy-nya ada di bawah sini. Jika kita lihat untuk base di time frame H4 untuk pair USD Kanada ini sangat menarik.
karena base-nya jaraknya tidak terlalu jauh atau tidak terlalu dekat. Untuk peluang entry-nya kita bisa tukar ke time frame H1. Saat ini harga berada di base sell ini, tapi belum membuat setup sell CB1 atau dominan. Peluangnya market akan membuat setup dominan break jika tidak membuat kenaikan yang baru, karena jika kita menggunakan acuan candle bull ini bukan candle CB1 karena selevel dengan IB. Sedangkan untuk peluang entry buy-nya, jika harga turun dan membuat setup buy CB1 atau dominan, kita bisa ambil peluang buy di sini. Oke, berikutnya untuk pair USD Jepang Yen. Kita akan analisa pair USD Jepang Yen di time frame H4. Kita akan tandai terlebih dahulu untuk base sell dan base buy-nya. Ini adalah base sell-nya yang terdekat dengan harga. Dengan untuk base buy-nya di sini market tidak terdapat base buy yang terdekat dengan harga. Jadi kita akan abaikan setiap setup buy yang terbentuk terlebih dahulu. Untuk peluang entry-nya, kita bisa tunggu harga datang ke base sell ini, karena ini adalah yang terdekat dengan harga. Kita akan tunggu harga naik terlebih dahulu ke base sell ini dan menyentuh base sell tersebut. Lalu kita akan tunggu respon marketnya. Jika market merespon dengan membuat setup sell CB1 atau dominan, maka kita bisa ambil peluang sell di sini. Video ini hanyalah gambaran atau ulasan market untuk hari Senin atau untuk 1 minggu ke depan. Jadi di sini bukan sinyal untuk entry atau saran untuk entry, karena aktivitas trading sangat berisiko. Jadi saya harap teman-teman mengetahui risikonya terlebih dahulu sebelum trading. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.